ketika kita itu mereview, ya, ketika itu mereview, tuh gue sebenarnya capek ngomongin masalah ini, sumpah. Karena gue disangkut pautin sih orang, gue nggak ikut-ikut, gue host gitu. Orang-orang itu si DP gini-gini. Oh ya, mengenai foto, saya ini sebagai artis. Boleh lah siapa. Saya itu sebagai host di Pagi-Pagi Ambyar. Doktif datang ke Pagi-Pagi Ambyar, kita berterima kasih karena mau menerima undangan kita, ataupun kita mengundang juga, dan Doktif iya. Dan mungkin nanti akan fair juga, mungkin nanti dari pihak Kak Sela atau pihak SS kita juga undang untuk bisa adil gitu. Jadi nggak ada yang kita itu berat ke sini, berat ke situ atau gimana. Semuanya berhak mereka untuk membela masing-masing, membela diri sendiri, itu berhak. Ya, jadi mau itu SS, mau itu Doktif, mau foto sama saya, foto lah. Gak ada masalah karena ibu. Saya tidak ada tim-timan. Ibu nggak ada. Saya di sini sebagai host. Ya, sekali lagi saya di sini sebagai host di Pagi-Pagi Ambyar. Jadi nggak ada kepentingan ini, nggak ada kepentingan itu. Lah, kalau misalkan ada buzzer-buzzer atau SDM rendah ngatain aku, Dewi Persik itu cuma pelongo-pelongo, diem aja. Ada tanggung jawab masing-masing di saat kita lagi nge-host. Kalau Rian Ibram lagi ngomong, saya nggak akan mungkin itu nggak akan mungkin. Nanti yang ada berantakan. Ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Jadi lebih baik kita dengarkan dulu. Selesai dari sini, dari Rian Ibram kita selesai ngomong, baru nanti Doktif. Nah, setelah Doktif nanti ada bagian saya gitu. Nggak bisa tuh semuanya ngomong, semua ngomong. Kan lo kayak kampungan, Rek. Lapas kabeh ngomong kabeh ricu. Yang mau didengar yang mana? Nah, itulah fungsinya orang itu harus belajar profesional. Baik kamu itu di atas panggung, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, memberikan kesempatan kepada teman kita host untuk berbicara. Siapa bagian ngelit? Ngerti nggak ngelit? Nanti nggak tahu juga ngelit ini SDM bawah nih. Panjang jadinya Bu. Jadi panjang cerita halu-haluan nanti ya kan. Nah, ibaratnya tuh gini, siapa bagian yang memimpin? Misalkan di kasusnya Doktif, misalkan Mas Rian Ibram, ngelit itu adalah memimpin ya, mengelit itu ketuanya dari untuk berempat. dari berempat, misalkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dikasih ke Doktif atau mungkin ke SS nantinya kayak gitu. Nanti tamu selanjutnya nanti tamu selanjutnya mungkin siapa lagi bertanya siapa. Lagi Nah, jadi digilir ketuanya. Nggak bisa terus yang Rian Ibram ngomong itu DP kok pelongo-pelongo. Ya aku harus bisa mendengarkan Rian. Aku menghargai host yang lain. Doktif ngomong, ya aku harus dengerin Doktif. Nah, Doktif kan ibaratnya kalau udah Rian ngomong terus aku cercer Doktif juga, itu tidak adil. Nanti kalau digituin nanti kalau digituin kalian bilang, duh kok Doktif diserang sama 4 host. Nah, namanya itu musyawarah mencapai mufakat. Itu bisa, kita itu bisa langgeng hubungan pekerjaannya gitu ya. Yang nggak paham kalian pasti protes. Lah Dewi itu DP tuh kok pelongo-pelongo. Gue kalau BODOH nggak jadi host sayang ya. Nggak jadi host, nggak jadi artis. Nggak jadi host, nggak jadi artis yang bertahan sampai sekarang sayang ya. Ya gitu. Cuma kita tidak boleh egois. Kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kita itu bukan kampungan. Kalau sudah ibaratnya kalau sudah ada yang mewakili apa pertanyaan kita, ngapain kita bertanya diulang? Nah, itu fungsinya ini biar fungsinya TikTok, SDM ke bawah yang nggak punya otak itu biar bisa mikir. Nah, Dewi Persik ngoceh, Rian Ibram ngoceh, Karen Delano ngoceh, Mami Ola Ramlan ngoceh. Kan berarti kan menyerang Doktif semua istilahnya. Atau menyerang SS semua. Nah, jadi kita itu harus bisa imbang di sini. Dengarkan dulu yang sini. Dengarkan dulu yang sini. Kalau misalkan dari Doktif ibaratnya sudah memberikan jawaban dan memuaskan kepada kita, kita itu matanya itu berempat tuh langsung oh, berarti tidak ada pertanyaan untuk next step. Berarti kita akan bertanya yang lain gitu loh. Jangan hanya gara-gara kasus ini terus tiba-tiba ada foto King Nasar, Mbak. Ya kan tadi nggak ada King Nasar. King Nasar tadi itu ada acara off air nyanyi. Tadi itu cuma saya, Kak Karen Delano, Mami Ola Romlan, sama King Nasar, Rian Ibram. Nah, kalau King Nasar kebetulan ada off air, jadi diganti sementara oleh Mami Ola Ramlan. Gitu. Kan sudah paham sampai sini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Rian Ibram kepada Doktif ini sudah mewakili 3 host. Kalau semua 3 host ini ngoceh, satu host belum kelar bicara, satu host tanya. Belum selesai yang 2 host, tanya lagi yang 3 host. Lah pas jadi kampungan, guys. Singkatnya dirungokno yang mau didengar tuh yang mana? Nah, itu fungsinya ya guys. Ular, nonton ular. Kalau kamu pingin nonton ular, ada sinetron saya namanya Nadine ya, sama ular judulnya apa itu ular yang gini-gini yang film gue lupa gue. Ratu Pantai Selatan. Nah, ular kadut ya Mi. Kok ular kadut? Hodamnya aku kan Nyi Loro Kidul. Kok ular kadut? Gimana sih kamu?
Nggak tahu kamu. Putri, pret udah poh ya Putri. Ania. Kenapa kok pret Putri? Wedok kok sembarangan pret. Kok niku, yo. Ular apa? Ular naga, ular centong, ular apa maksudnya? Hah? Kasih paham Mami. Ular Nyi Loro Kidul. Oh iya, Nyi Loro Kidul. Kalau aku pro-nya ke siapa? Aku pro kepada pihak pemerintah. Kita mengikuti sesuai aturan. Kita mengikuti sesuai pemerintah. Karena masalah ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi biarkan pihak yang berwajib nanti yang akan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu. Paham dari sini. Kita itu negara hukum. Nggak bisa kita semena-mena. Ya. Ular weling. Oh, tak pikir ular eling. Tuh, lihat dong viewersnya kalau begini 18.000. Lihat dong, kalau udah ngegibah, viewersnya 18,9K. Kenamanya juga ngegibah. Ini kan ngegibah kan? Iya kan guys? Dan kok viewersnya kecil. Bener nggak? Ya kan? DP ular. Emang gue ular. Kenapa? Gue ular dapat duit. Ya kan? Ularnya gue mahal. Lu bisa ular kayak gue? Kagak bisa. Lu kagak bisa goyang, kagak bisa acting. Gimana lu bisa jadi ular? Ularnya Dewi Persik ada sinetronnya, ada filmnya. Lu ada apanya? Ada napasnya. Lu cuma bisa sadis kan? Sadis lah DP. Jangan sedih saya. Kamu itu ya, ular yang tidak merugikan. Benar banget ya. Jadi kita itu negara hukum, nggak boleh semena-mena ya, nggak boleh semena-mena, harus taat peraturan. Karena semuanya ini, apa yang terjadi ini, jangan pernah kau ciptakan huru hara. Yang ada perdamaian di muka bumi ini, di muka bumi yang sangat indah ini. Jangan berisik, jangan huru hara ya guys. Karena orang yang suka perdamaian itu awet nom ya guys. Paham dari sini. Giliran kita ngegibah segini ya, segini banget, segini kalau ngegibah guys, ngegibah aja terus, gibah 25. gibah. Emang top orang Indonesia ini emang. Segini ya, segini banget, segini. Coba aja giliran kali ini. Kok viewersnya dikit? Siapa itu Mbak? Bahas siapa sih ini? Enggak, tadi kan orang-orang tanya Mami DP tim mana? Pertanyaannya kan itu. Saya jawab, saya tim nggak yang mana-mana. Saya ini kan sudah masalah ini sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib, ya kan? Nah, tadi bintang tamunya juga ada Papi Uya Kuya sebagai Komisi 9. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita ini semuanya, aku tadi setuju dengan ucapan Doktif bahwa Doktif mengatakan kita itu mereview beberapa produk ya kan, beberapa produk katanya kan diizinkan, tapi perlu digarisbawahi kalau versi Papi Uya diizinkan di sini tetap dalam pengawasan BPOM, izin BPOM. Jadi nggak boleh mereview itu semena-mena, itu nggak boleh. Karena kalau misalkan kalau aku pribadi ya, saya kan bukan kapasitasnya dokter, apalagi kapasitasnya dokter. Pastinya kalau memang ingin membantu masyarakat, kita senang, bahagia. Jadi masyarakat bisa melek tentang skincare, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Cuman kalau kita ingin menengahi masalah ini, BPOM itu selalu mengeluarkan produk-produk yang aman atau tidak aman ya, yang aman atau tidak aman, entah itu setiap bulannya, entah itu setiap berapa minggu gitu. Nah, disitulah kita sebagai warga negara Indonesia, kita membantu BPOM untuk mengumumkan terutama influencer, mengumumkan kepada masyarakat bahwa produk ini tidak boleh dipakai ya, produk ini tidak boleh dipakai. Nah, itu biasanya BPOM yang akan memberitahu kepada masyarakat. Nah, tapi kalau misalkan aku setujunya dari Doktif sendiri itu kan bilang bahwa Mami apa tadi sih tentang review tadi bilangnya apa tadi si tentang BPOM. BPOM tuh kekurangan SDA. Nah, kata Doktif, BPOM tuh kekurangan SDA. Nah, ya itu pekerjaannya kayak kurang cepat. Iya, SDM maksudnya yang membantu dalam hal mereview. Sedangkan skincare itu kan ibaratnya orang yang bisnis skincare itu kan bukan satu, bukan dua, kan banyak banget. Nah, BPOM itu kekurangan orang untuk mengecek atau mereview. Nah, tapi perlu digarisbawahi gitu loh. Tapi tetap ketika itu dokter atau itu para influencer mereview, tetap di sini di bawah naungan BPOM. Gitu sayang, SDA. Jadi di situ aku sih cuman ya, aku di sini tuh sebagai
host. Jadi aku harus netral. Orang datang ke tempatnya kita. Masa kita mau marah-marahin atau tiba-tiba, hei, lo gini-gini, kan nggak boleh gitu loh. Ya SDM, sorry, SDM. Jadi apapun itu nggak